matahari bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 LPTK Universitas Tadulako. Perkenalkan, saya Nuratmi, guru Bahasa Indonesia di SMPN 3 Bahodopi 1 Atap, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dengan nomor induk mahasiswa A61122707 LPTK Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 7 dengan kompetensi dasar mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning bertempat di SMPN 3 Bahodopi 1 Atap. Berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, tidak semangat. Yes. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa
hiduplah seorang janda dengan anaknya. Anaknya, Jack, tidak mau bekerja karena ia seorang pemalas. Itulah kenapa mereka tidak punya cukup uang. Bu, ada yang bisa dimakan? Aku lapar. Hari berlalu, mereka pun semakin miskin sampai akhirnya harus menjual sapi mereka, Milkwine, karena sudah tidak bisa memberi makan sapi itu. Ibunya Jack menyuruh Jack membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya dengan harga terbaik. Mungkin dengan begitu mereka bisa membeli makanan. Di perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek yang terlihat aneh. Sang kakek melihat sapi itu dan berkata kepada Jack, Hai nak, jika kau memberikan sapi ini kepadaku, aku akan memberi barang yang sangat berharga. Jack sangat senang mendengarnya. Kakek itu mengeluarkan 5 butir kacang dari sakunya. Kacang? Tapi ini adalah kacang ajaib. Jack awalnya tidak mempercayai si kakek, tetapi sang kakek terus membujuknya. Dengar, kau terlihat seperti anak baik dan pintar. Ambillah kacang ajaib ini. Kau tak akan menyesal. Percayalah padaku. Jack mempercayai kakek itu dan memberikan Milkwine sebagai ganti kacang ajaib. Senang dengan barter yang dilakukannya, Jack berlari pulang. Bu, lihat apa yang dapat. Melihat Jack berlari pulang dengan gembira, ibunya pikir Jack menjual sapi itu dengan harga yang mahal. Tapi ketika Jack menunjukkan kacang ajaib, ibu Jack menjadi sangat marah. Dia melempar kacang ajaib ke halaman dan menyuruh Jack masuk ke kamarnya. Kau dihukum diam di kamar sampai disuruh keluar dan tak ada makan malam untukmu. Keesokan paginya, Jack melihat keluar jendela dan tak percaya pada apa yang dia lihat. Dari jendela kamarnya, Jack dapat melihat sebuah pohon tumbuh dengan sangat cepat. Ini bukan pohon biasa atau bunga raksasa, ini pohon kacang ajaib. Jack melompat ke pohon kacang ajaib dari jendelanya. Tentu saja Jack sedikit takut, tapi juga sangat lapar. Baru saja Jack duduk di meja untuk makan, ia mendengar seseorang di luar berbicara dengan suara berat. Very full voice. Aku mencium aroma anak-anak. Benda anak dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Jack keluar dari oven dan mengambil sekantung emas. Jack melemparkan kantung itu ke bawah pohon kacang ajaibnya dan turun ke bawah sambil berpegangan pada pohon kaca. Harpa itu berteriak. Jack melompat dari meja sambil membawa harpa di punggungnya. Jadi kepada ibunya bahwa ia tak akan mencuri dari siapapun lagi dan akan bekerja keras. Sejak saat itu, Jack dan ibunya tidak pernah kekurangan lagi. Ya, mereka punya ayam bertelur emas yang membantu mereka. Tapi Jack juga tak pernah malas bekerja lagi. Oke, kita sudah sama-sama menyaksikan menyimak video tentang cerita fantasi. Tentang siapa tadi? Jack. Jack. Dan Kira-kira Jack itu kenapa? dia bermalas. Malas. Kemudian suka mencuri, serakah, ya. Jadi tentang keserakahannya Jack. Siapa semua tokohnya? Siapa semua tokohnya? Jack. Jack.
merampas dan ya mencegah. Dari melihat cerita fantasi tadi, ada yang bisa simpulkan pengertiannya teks cerita fantasi? Ya, silakan Aira. Cerita fantasi adalah sebuah karya yang dibangun dengan alur penceritaan dan bersifat imajinatif atau kaya. Ya, sebuah karya yang dibangun yang bersifat imajinatif atau kaya. Nyata tidak cerita tersebut? Tidak. Jadi itu bersifat khayalan. Apalagi cerita-ceritanya? Nonton Doraemon? Nyata kan itu? Tidak. Nonton apa lagi? Tom and Jerry. Nonton Tom and Jerry pernah? Nyata tidak? Tidak. Nonton apa tadi? Ultraman. Nyata tidak itu? Tidak. Termasuk cerita fantasi. Ya, ciri umum teks cerita fantasi apa saja? Kalau adanya sifat ajaib, Hal-hal yang menjadi ceritanya terbuka terhadap gaya yang menjadi ceritanya itu tergantung si penulis cerita tersebut, terserah dia yang mau tulis apa ya. Kemudian unsur-unsur teks cerita fantasi atau unsur cerita fantasi. Yang pertama apa? tema, Apa? amanat, Amanat atau pesan. Dalam cerita itu namanya amanat. Kalau dalam videonya Jack tadi, kira-kira pesannya apa atau amanatnya apa? Ya, jangan serakah, jangan malas. Saya di akhir video tadi dia sadar kan? Dia sudah rajin. Ya. Ada yang ditanyakan? tidak ada. Itu kita akan bagi kelompok. Nanti silakan berhitung sampai 3 Tiada. Tiga. Yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah dan kelompok 3 sebelah sini. Ya, silakan. Sudah sama-sama urus dengan kelompoknya? Ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Jadi di dalam LKPD-nya coba dimaksudkan LKPD-nya. Dalam LKPD tersebut ibu sajikan sebuah teks cerita fantasi yang berjudul Balon Keinginan. Jadi kalian baca teks cerita fantasinya, kemudian di situ ada yang harus kalian isi dalam bentuk tabel. Yang pertama, dengar ya, tulislah hal-hal ajaib yang dimiliki Top. Kemudian, jadi misalnya ada kelompok di situ, kira-kira hal ajaib apa yang dia miliki?
ajaib. 2. Raja pun memiliki pekerjaannya. Gembira saat ribut tahu bahwa apa yang membuat kita akan puas dengan hasil pekerjaan kita ketika kita sudah bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil evaluasi yang telah dibacakan dari kelompok 3. Tidak ada yang ditanyakan? Ada yang berbeda dengan jawaban kalian? Tidak ada. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Sekian dari saya, terima kasih. tadi jawaban LKPD dari kelompok 2. Ya. Kita sudah sama-sama, kalian sudah sama-sama menyajikan hasil LKPD kalian di depan dan memulai menyimak. Jadi semua jawaban kalian sudah bagus, sudah baik ya. Semua terdapat dalam teks sesuai dengan teks yang disajikan dalam LKPD. Mari kita sama-sama menganalisis kembali LKPD tersebut ya. Kita mulai dari nomor 1. Tulislah hal-hal ajaib yang dimiliki tokoh dan peristiwa yang aneh atau ajaib pada cerita fantasi yang telah kalian baca. Hal-hal ajaib yang dimiliki tokoh apa saja? Raja Gong memiliki ruang ajaib. Kamar? Kemudian ada di dalam kamar keinginan itu apa? Balon keinginan. Jadi ruang ajaib yang namanya kamar keinginan, kemudian balon keinginan. Itu hal-hal ajaib yang dimiliki tokoh. Kemudian peristiwa aneh atau ajaib yang terjadi. Jadi beda yang dimiliki, beda yang terjadi. Peristiwa aneh atau ajaib yang terjadi pada tokoh. Yang bisa jawab. Yang dialami oleh Timo, dia mendapatkan balon keinginan yang bertuliskan puzzle ya. Puzzle apa? Yang bertuliskan puzzle selesai. Setelah dia pulang ke rumah, puzzle-nya selesai tidak? Selesai sendiri kan? Nah, itu hal ajaib yang dialami oleh tokoh siapa namanya? Timo. Ya, itu dia rela dan berbaring untuk berusaha. Kemudian dia coba lagi sampai lehernya pegal atau capek ya. Dan lengannya juga pegal. Nomor 3, daftarlah apa saja latar yang ada pada cerita fantasi yang
Kita sudah sama-sama menyelesaikan LKPM karena mempresentasikannya. Ya. Siapa yang bisa simpulkan tentang apa materi kita hari ini? Tentang cerita fantasi. Jadi kalian sudah tahu pengertian cerita fantasi ya? Merupakan ya khayalan atau imajinasi. Kemudian ciri umumnya juga tadi sudah ya. Unsur-unsurnya ada tema, ada latar, ada gambaran dan ya, setelah kita menyimpulkan pembelajaran, Ibu mau kita melakukan refleksi pembelajaran agar pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi. Oke? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Apanya yang menyenangkan? Nyanyi, apa lagi? Membacakan hasil LKPD atau mempresentasikan. Nonton video cerita fantasi suka tidak? Oke. Jadi Ibu akan berusaha lagi dalam pertemuan berikutnya untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Yang kedua, apakah masih ada yang belum dipahami? Tidak. Oke. Kelompok satu tadi, apakah masih ada yang belum dipahami? Sudah paham semua? Ya, sudah paham semua. Oke. Sebelum pembelajaran kita berakhir, Ibu mau menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kalau hari ini kita mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi, pertemuan berikutnya yaitu tentang menceritakan kembali cerita fantasi. Jadi nanti disajikan teks, kalian baca, kemudian kalian tampil di depan untuk menceritakan kembali cerita yang telah kalian baca. Ya.